Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia, NIM 74235202220046, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 2. Nah, di sini saya akan mereview materi mengenai hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukuman yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Nah, adapun perbedaan hukum pidana dan hukum perdata ada dua. Yang pertama itu perdata, yaitu mencapai kebenaran formil, artinya kebenaran yang bersifat administratif dan hasil sidangnya itu penetapan. Lalu kedua pidana, tujuannya mencari material, yaitu kebenaran sebenar-benarnya dan hasil sidangnya ialah keputusan. Nah, adapun tujuan pidana itu sendiri atau restraint, yang pertama itu reformasi. Arti reformasi memperbaiki atau rehabilitas pelaku kejahatan, kemudian restraint mengasingkan, menjauhkan pelaku dari masyarakat, kemudian distributor atau membalas. Kemudian yang keempat, teori deterrence tetap dapat tujuan, yaitu memberikan jerah kepada pelaku dan untuk menakuti agar tidak melakukan kejahatan. Lalu kemudian ada tiga teori yang membenarkan pidana, yaitu yang pertama teori absolut atau mutlak. Nah, ilmu segala bentuk perbuatan pasti akan ada balasannya. Kemudian yang kedua teori relatif, yaitu teori tujuan, di mana teori ini mengadopsi tujuan hukum ialah kemanfaatan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga teori gabungan, di mana di sini gabungan antar absolut yang menyatakan bahwa sanksi itu memberi balasan. Selanjutnya itu ada delik. Nah, delik di sini adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, menurut para sarjana, Simon mengatakan bahwasanya perbuatan yang diancam oleh pidana bersifat dengan melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan. Perbuatan itu harus mampu bertanggung jawab. Kemudian di sini juga ada macam-macam dari delik tersebut. Yang pertama, delik formil, dinyatakan selesai sekalipun tidak selesai. Kemudian delik material atau selesai karena ada akibat yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, delik sengaja atas dasar niat. Kemudian keempat, delik lalai, tidak ada niat ataupun tidak hati-hati. Kemudian kelima, delik aduan, dapat dilakukan ketika ada aduan korban. Kemudian keenam, delik biasa. Kemudian delik umum, dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian yang terakhir, delik khusus yang dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, kemudian kesalahan adalah sebagai salah satu dasar seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana kesalahan dari arti luas hukum pidana yaitu yang pertama kesengajaan atau lalai, kemudian kedua dapat dipertanggungjawabkan, kemudian yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Lalu kemudian kesengajaan itu berarti ada kehendak yang disadari yang ditujukan ke kejahatan tertentu. Nah, secara umum para pakar Simon ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau disebut harus dibedakan motif dan maksud. Kemudian kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Lalu kesengajaan dengan kesadaran mungkin sesekali terjadi. Kemudian yang terakhir kulfa atau kelalaian. Nah, kelalaian itu terletak pada kesengajaan dan kebetulan, di mana membagi bentuk atau indikator kelalaian ada dua. Yang pertama, kurang melihat ke depan yang perlu. Kemudian kurang hati-hati yang perlu. Nah, menurut Post, sifat-sifat atau ciri-ciri kelalaian yang pertama tidak dapat mengontrol emosi atau emosional, kemudian tergesa-gesa, kemudian yang ketiga tidak cakap atau kurang cakap. Nah, itulah tadi review materi mengenai hukum pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.